Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Java Junior. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 4, ya kan. Dan saya di sini dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke materinya karena ini sungguh sangat penting dan sangat menarik buat teman-teman semua. Oke, yang pertama, komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Pada intinya, komunikasi adalah suatu cara bagi manusia untuk saling berkomunikasi atau saling mengirim pesan gitu loh. Nah, kita masuk ke komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Jadi kayak misalnya sekarang saya nih ngomong sama kalian, itu adalah komunikasi verbal gitu loh, menggunakan kata-kata dan dijelaskan bisa secara lisan maupun tulisan. Nah, ini unsur-unsur dalam komunikasi verbal yang pasti ada dua doang nih ya kan. Yang pertama kata dan kedua bahasa gitu loh. Jenis komunikasi verbal yang pertama berbicara dan menulis, ya kita udah tahu lah ya kan. Lagi ngomong ya kan, itu adalah suatu jenis komunikasi verbal. Nulis ya kan, ini kata-kata yang ada di PPT ya kan, yang ada di PowerPoint ini adalah suatu komunikasi verbal juga. Atau surat kabar, atau media online, atau kabar online, pokoknya sebagai macamnya, itu adalah suatu komunikasi verbal. Yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Nah, jadi kayak misalnya kita lagi dengerin podcast atau dengerin orang ngomong gitu kan, itu adalah bentuk dari jenis komunikasi verbal gitu kan. Karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, yang pasti jelas dan ringkas. Jadi berlangsung sangat sederhana. Kata-katanya jelas, singkat, tapi tetap dapat dimengerti gitu, dapat mudah dipahami. Yang kedua, perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. 3. Arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam suara ini. Jadi kayak misalnya kamu lagi ngejelasin gitu, misalnya saya lagi ngejelasin tentang belajar gitu kan. Kalau misalnya nada saya flat terus gitu loh, pasti yang saya ajar tuh akan bosen gitu. Tapi kalau misalnya saya ngajar dengan nada yang naik turun gitu kan, misalnya ketika ada yang ngantuk saya nadanya mulai meninggi atau mengeras, itu pasti itu sangat berpengaruh gitu loh. Selanjutnya, kecepatan berbicara. Nah, ini dia penting juga ya kan. Jadi kecepatan kita berbicara juga harus bisa diatur gitu loh. Jangan kecepatan, jangan terlalu lambat juga. Yang penting normal tetapi tetap bisa dipahami dengan jelas. Yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga peningkatan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Jika misalnya teman-teman pernah belajar sama guru atau dosen gitu kan, yang mungkin belajar serius terus gitu kan, udah pasti itu akan gabut dan ya kurang paham mau gimana lah gitu. Cuma kalau misalnya dosen yang asik, suka ngajak ketawa apa gimana, bercanda gitu, pasti seru ya. Dan itu akan mungkin lebih friendly, jadi kita bisa masuk dengan cepat ke dalam otak apa yang dia bicarakan. Terakhir adalah fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan ya kan. Ini udah sangat jelas lah ya kan. Sangat berfungsi untuk kita memberikan suatu nama dalam kejadian, peristiwa, atau benda, barang, atau sebagainya macamnya. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi.
dalam hal ini udah pasti ya kan, udah sangat pasti kita tuh dapat informasi dari sini gitu loh. Saling bertukar informasi, berita dan sebagainya macamnya. Yang ketiga, menunjukkan artikulasi dan intonasi, yang udah sangat jelas lah ya, artikulasi dan intonasi tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, ini sebagai alat sosialisasi yang efektif. Dimanapun, seminar atau di sekolah atau di kampus, itu pasti sangat berguna ya komunikasi verbal ini gitu kan. Yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Nah itu dia. Jadi setiap bahasa-bahasa di dunia gitu kan pasti diperkembangkan gitu, atau berkembangnya dari ya komunikasi verbal ini gitu loh. Ucapan-ucapan masyarakat semua berkembang dari orang-orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.